identification number is 210304260. So today I will make a video for mid-exam assessment Human Resource Management, edited by Mr. Dr. Husnul Fikri SAMM. Please enjoy watching the video. Materi pertemuan pertama yaitu tentang pengertian manajemen sumber daya manusia serta fungsi-fungsi dari MSDM. Pengertian manajemen sumber daya manusia. MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kegiatan atau place. Sebagai suatu proses dalam Casway 1994-13 misalnya mendefinisikan MSDM sebagai part of the process that helps the organization achieve its objective. Pernyataan ini dapat diterjemahkan sebagai bagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Sementara itu, Schuler Dowling Smart de Huber 1992-16 mengartikan MSDM sebagai berikut. Manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dari kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Dalam pengertiannya sebagai kebijakan, MSDM adalah sebagai sarana untuk memaksimalkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks yang demikian ini, MSDM didefinisikan oleh Guest 1987 dengan uraian sebagai berikut. Human Resource Management comprise a set of policies designed to maximize organizational integration, employee commitment, flexibility, and quality of work. Yang artinya manajemen sumber daya manusia terdiri dari perangkat kebijakan, integritas organisasi, employee commitment, komitmen karyawan, fleksibilitas, dan kualitas kerja. Fungsi-fungsi MSDM. Fungsi MSDM memiliki 5 fungsi utama, yaitu yang pertama perencanaan untuk kebutuhan SDM. Fungsi ini setidaknya meliputi 2 kegiatan utama, yaitu fungsi perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Yang kedua, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat 2 kegiatan, yaitu penarikan atau rekrutmen calon atau pelamar kerja. Yang kedua, pemilihan atau seleksi para calon atau pelamar yang dinilai yang paling memenuhi syarat. Yang ketiga, penilaian kinerja. Dalam penilaian kerja ini dilakukan 2 kegiatan utama, yaitu penilaian dan pengevaluasian perilaku kerja. Yang kedua, analisis dan pemberi motivasi perilaku kerja. Yang keempat, perbaikan kualitas kerja dan lingkungan kerja. Yang kelima, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Selanjutnya kita akan membahas materi pertemuan ketiga dan keempat, yaitu perencanaan SDM secara jumlah dan kualifikasi manusianya berdasarkan strategi perusahaan dan analisis jabatan. Pengertian perencanaan SDM atau Human Resource Planning disingkat PSDM merupakan tugas atau fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia. Definisinya adalah perencanaan SDM sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia bagian alur untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Perencanaan SDM adalah suatu langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen personalia guna tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
dan yang akan ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja, baik berasal internal maupun eksternal sebuah perusahaan, untuk memperoleh dan tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kualifikasi dan kompeten sehingga mampu mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan perencanaan SDM: 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan perusahaan. 2. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. 3. Untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integritas, sinkronisasi, sehingga produktivitas kerja meningkat, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang terakhir, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Manfaat perencanaan SDM: membantu mengambil keputusan secara lebih baik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi biaya karena pengelolaan yang lebih baik. Yang ketiga, ketetapan waktu dalam penarikan tenaga kerja lebih terjamin. Yang keempat, lebih aman dalam situasi SDM yang beragam. Yang kelima, adanya pengembangan yang lebih baik bakat manajerial perencanaan SDM. 1. Kepentingan perseorangan. PSDM sangat penting bagi seseorang atau individu karena PSDM dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kepentingan perusahaan. Karena kepentingan perusahaan ini untuk mencapai tujuan perusahaan dengan PSDM, kualitas, kuantitas, dan penempatan pegawai tepat sesuai kebutuhan perusahaan. Kepentingan nasional sangat penting karena kemajuan suatu negara terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. Yang ketiga, mengelompokkan dan menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Yang keenam, menginformasi karyawan untuk direalisasikan. Pertemuan yang kelima yaitu rekrutmen. Pengertian rekrutmen yaitu salah satu fungsi MSDM pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon tenaga kerja atau karyawan untuk kemudian diseleksi yang mana yang lebih baik dan yang paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Salah satunya adalah melalui proses rekrutmen. Terjadinya proses rekrutmen itu karena ada 7 hal, yaitu ada karyawan yang dipindahkan, yang kedua berhenti atas kemauan sendiri, yang tiga berhenti atas keputusan perusahaan, yang keempat pensiun, yang kelima meninggal dunia, yang keenam perluasan usaha, yang ketujuh penyesuaian organisasi. Tujuan diadakannya rekrutmen adalah agar menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dari berbagai sumber pelamar, sehingga akan memungkinkan terjaring calon karyawan dengan kualitas yang tertinggi dan yang terbaik. Fungsi rekrutmen yaitu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Part rekrutmen memiliki fungsi sebagai the right man on the right place, di mana hal ini sebagai pegangan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya.
Melalui rekrutmen ini, perusahaan akan mendapatkan sumber daya manusia yang potensial dan dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan sebagai hasil pengisian lowongan dengan spesifikasi yang tepat. Berikut adalah proses-proses dari rekrutmen. Yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan akan suatu posisi. Yang kedua, merencanakan perekrutan. Yang ketiga, publikasi pengumuman rekrutan. Yang keempat, meninjau lamaran yang masuk. Yang kelima, wawancara kandidat yang berkualitas. Yang keenam, periksa referensi dan latar belakang. Yang ketujuh, pilih orang yang paling berkualitas. Yang kedelapan, buat penawaran dan berikan informasi kandidat yang belum berhasil. Yang kesembilan, negosiasi rincian gaji dan tanggal mulai kerja. Yang terakhir, menyambut karyawan baru. Materi pertemuan keenam yaitu seleksi. Pengertian seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten dan akan membuat serta mengerjakan semua pekerjaan yang ada pada perusahaan. 2. Tujuan seleksi. Yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan dan pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang keempat, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Proses seleksi. A. Kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. B. Standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. C. Kualifikasi sejumlah calon tenaga kerja. D. Kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi adalah keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, bakat, temperamen, karakter, kerjasama, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam proses seleksi antara lain: A. Keadaan penawaran tenaga kerja. B. Keadaan di luar organisasi, yaitu faktor etika dipengaruhi oleh etika pemegang keputusan. Yang kedua, ketersediaan dana dan fasilitas. Besar kecilnya anggaran belanja pegawai menentukan berapa jumlah pegawai baru yang boleh direkrut. Yang ketiga, faktor kesamaan kesempatan. Yang C. Perangkat proses seleksi yang efektif. Yang pertama, keakuratan. Kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, keadilan. Memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama dalam sistem seleksi. Yang ketiga, keyakinan. Antara orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperolehnya. Pentingnya seleksi yang baik dalam proses menemukan karyawan memiliki kompetensi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Karena proses seleksi akan mempengaruhi beberapa hal yang ada di dalam organisasi atau perusahaan antara lain orientasi, diklat, pengembangan, perencanaan karir, penilaian kriteria kerja, kompensasi, perjanjian kerja. Terakhir yaitu pertemuan ketujuh, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM merupakan cara efektif untuk menghadapi tantangan termasuk ketertinggalan SDM, keberagaman SDM, perubahan teknik kegiatan yang disepakati dan perputaran SDM yang ada dalam organisasi. Pengembangan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa setiap tenaga kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan karyawan, mengembangkan keterampilan atau skill karyawan, dan mengembangkan sikap dan tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi perusakan barang produksi bahkan mesin-mesin,
Yang keempat, mengurangi tingkat kecelakaan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan yang lebih baik terhadap konsumen. Yang keenam, memiliki moral yang lebih baik. Yang ketujuh, meningkatkan karir karyawannya. Yang kedelapan, dapat menjaga atau mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Yang kesembilan, menurunkan turnover. Yang ke-10, mencegah timbulnya antipati pegawai. This from material 1 to material 7, from understanding human resource management to human resource development. If there is a lack, please forgive. That's all. Thank you for your attention. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.